Belakangan ini, ketegangan antara Cina dan Jepang semakin memanas, hingga banyak pihak mulai khawatir konflik bisa meletus kapan saja. Bahkan kabarnya, Cina sudah menyiapkan persenjataan yang sangat mengintimidasi, termasuk rudal nuklir yang diklaim mampu menjangkau Jepang dalam sekejap. Tapi, apa sebenarnya yang memicu ketegangan ini? Dan bagaimana perkembangan terbaru yang bikin dunia menahan napas? Yuk, kita telusuri kronologinya satu persatu. Segmen 1. Pemicu awal ketegangan ini berawal dari pernyataan kontroversial seorang tokoh politik Jepang, Shinichi Takeshi, yang menyinggung kebijakan militer Cina terkait Taiwan. Pernyataan tersebut langsung memicu kemarahan Beijing. Pemerintah Cina merasa hal itu merupakan provokasi serius terhadap kedaulatan mereka. Juru bicara Cina untuk urusan Taiwan, Peng Chingen, menegaskan dengan tegas, "Kami memiliki tekad, kemampuan, dan hak untuk mempertahankan integritas wilayah kami. Segala bentuk campur tangan asing akan kami lawan." Alih-alih mundur, Jepang justru meningkatkan langkah militer di kawasan sekitar Taiwan. Mereka memasang sistem pertahanan udara canggih di Pulau Yonaguni, wilayah paling barat Jepang yang letaknya sangat dekat dengan Taiwan. Bahkan, Jepang menurunkan sistem rudal 03 Keusam yang mampu menargetkan objek hingga ketinggian 48 km. Langkah ini jelas membuat Beijing marah, karena dianggap provokasi langsung terhadap kedaulatan Cina. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Cina, Go Jakun, mengutuk tindakan Jepang dan menyatakan bahwa Jepang tidak menunjukkan tanda-tanda ingin memperbaiki hubungan, malah dianggap semakin memicu situasi berbahaya. Segmen 2. Balasan Cina. Melihat Jepang tidak merespons peringatan, Cina memutuskan untuk mengambil langkah balasan. Salah satunya adalah membatasi perdagangan dengan Jepang, yang diprediksi akan menjadi pukulan berat bagi ekonomi Jepang. Cina adalah pasar ekspor terbesar kedua Jepang, dengan nilai perdagangan yang mencapai ratusan miliar dolar setiap tahunnya. Selain itu, Cina meningkatkan aktivitas militer di sekitar Kepulauan Senkaku, wilayah yang selama ini menjadi titik sengketa antara kedua negara. Situasi pun semakin memanas dan menimbulkan kekhawatiran akan potensi konflik yang lebih luas. Segmen 3. Amerika Serikat ikut campur. Ketegangan ini juga membuat Amerika Serikat turun tangan. Donald Trump, mantan Presiden AS, memperingatkan Jepang agar tidak terlalu provokatif terhadap Cina. Menurutnya, Jepang bisa berada dalam posisi yang sangat berbahaya jika masalah ini dibiarkan berlarut-larut. Hal ini masuk akal, karena Jepang adalah sekutu dekat AS. Jika perang pecah, Amerika juga akan merasakan dampaknya. Namun, membantu Jepang menghadapi Cina bukan hal mudah. Cina dikenal tegas dan tidak ragu mengambil tindakan keras untuk mempertahankan kepentingannya. Trump bahkan mengirim pesawat tempur F-X ke sekitar perbatasan Taiwan untuk memantau situasi dan menentukan langkah yang tepat bagi Amerika Serikat di masa depan. Langkah ini sekaligus menjadi sinyal bagi Cina bahwa Amerika tetap mengawasi ketegangan yang berkembang. Segmen 4, militer Cina semakin siap menanggapi langkah Jepang. Cina semakin meningkatkan kesiapan militernya. Pemerintah Cina mengumumkan peningkatan anggaran militer sekitar 40 miliar dolar Amerika Serikat, yang sebagian besar akan digunakan untuk membeli sistem persenjataan modern, termasuk dari Amerika Serikat. Selain itu, Cina sudah memiliki arsenal militer yang sangat besar dan beragam, mulai dari rudal hipersonik, drone laut canggih, sistem laser pertahanan udara, hingga armada nuklir yang menjadi ancaman serius. Salah satu senjata paling menakutkan adalah rudal Dongfeng 5C yang diklaim mampu menjangkau Jepang, bahkan hingga wilayah Eropa dan Amerika. Menurut laporan SIPRI, Cina saat ini merupakan produsen senjata terbesar kedua di dunia, mengungguli Rusia dan hanya kalah dari Amerika Serikat. Bahkan tanpa anggaran tambahan, kekuatan militer Cina sudah jauh di atas banyak negara tetangga. Segmen 5. Dampak bagi kawasan Asia, termasuk Indonesia. Jika konflik antara Jepang dan Cina berlangsung lama, negara-negara tetangga, termasuk Indonesia, pasti akan terdampak. Posisi Indonesia akan menjadi sulit, karena harus menentukan sikap dalam situasi yang penuh tekanan. Namun, Indonesia sejak awal menekankan politik non-blok. Dan Presiden Prabowo Subianto dikenal memiliki jiwa keadilan yang kuat. Beliau selalu menekankan pentingnya menjadi penengah, mencari perdamaian, dan menjaga stabilitas global. Hubungan Indonesia dengan kedua negara juga cukup dekat. Jepang memiliki kerja sama pembangunan yang sejalan dengan visi Indonesia, sementara Cina juga memiliki hubungan strategis dengan pemerintah Indonesia. Oleh karena itu,
Setiap langkah yang diambil kedua negara pasti akan mendapat perhatian serius dari Jakarta. Segmen 6. Situasi terkini dan potensi masa depan. Singkatnya, ketegangan Cina-Jepang saat ini bukan sekadar perang kata-kata. Ini adalah masalah politik, militer, dan ekonomi yang saling terkait. Dunia kini menunggu langkah kedua negara, karena satu kesalahan kecil bisa memicu krisis besar di kawasan Asia dan bahkan global. Beberapa pihak menyebut situasi ini mirip dengan kondisi Jepang pada masa Perang Asia dulu, di mana keputusan strategis bisa berdampak luas. Semua mata kini tertuju pada langkah apa yang akan diambil oleh Jepang, Cina, dan juga Amerika Serikat. Jadi, sobat, konflik ini masih jauh dari kata selesai. Apakah ketegangan akan mereda atau justru semakin membesar? Bagaimana Indonesia dan negara-negara lain akan merespons? Semua ini masih menjadi pertanyaan besar dunia internasional saat ini. Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Kita tunggu bersama bagaimana cerita ini akan berkembang.